Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Besar setiamu Tuhan, yes. Mari hari ini hampiri hadiratnya, kita mau nyatakan, kita mau bawa setiap ucapan syukur kita. Bapa yang mulia.
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, kemurahan-Mu, untuk berkat perlindungan yang melimpah dalam kehidupan kami, secara khusus untuk waktu dan kesempatan di mana kami masih boleh datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur, dan biarlah pagi hari ini, siang hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, kami percaya Engkau yang akan menuntun kami, menyertai kami, bahkan menguatkan kami untuk kami tetap berjalan di dalam iman kami kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, urapi setiap kami, hamba-Mu, juga jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan sudah hadir dan Kau siap melawat setiap kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Saudara saat ini, dan kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Ada topik yang sangat menarik pagi hari ini, yaitu kita akan membahas tentang satu tema, yaitu kuasanya tidak berubah. Kita tahu kita masih ada di kondisi pandemi, dan pandemi belum selesai ya. Sekalipun kondisinya mungkin agak lebih baik dan kita bisa leluasa bekerja, beraktivitas hari-hari ini sekalipun dengan protokol kesehatan, tapi sekali lagi tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kapan pandemi ini selesai. Untuk itu saya percaya umat Tuhan kita tetap butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk menyertai di dalam masa-masa yang hari ini bukan semakin mudah, tetapi firman Tuhan menyampaikan bahwa hari-hari ke depan akan semakin sukar. Belum lama Bapak Presiden Jokowi juga menyampaikan tentang kenaikan bahan bakar minyak ya Bapak Saudara. Tentunya ini pun membuat kita akhirnya mungkin banyak di antara kita yang kemudian khawatir, takut, bahkan enggan untuk melangkah di hari-hari ke depan. Tetapi sesuai dengan topik kita, mari kita tetap percaya kuasa Tuhan tetap akan dinyatakan kepada setiap kita yang percaya dan setia kepada Tuhan. Nah, Saudara, mendasari renungan siang hari ini ada satu buku yang saya baca, yang kemudian saya juga renungkan. Bukunya berjudul Beyond the Miracles. Ini karya dari Pastor Michael Chris Dion yang menyampaikan tentang mujizat Tuhan Yesus yang dilakukan, yang khususnya dicatat di dalam Injil Yohanes. Ada sekitar 7 mujizat yang dilakukan, dan garis besar dari buku ini menyampaikan bahwa kita orang percaya berbicara tentang mujizat kuasa Tuhan itu bukan tujuan kita orang percaya. Jadi mengalami mujizat, mengalami kuasa Tuhan bukan tujuan akhir ketika kita mengikut Tuhan, tapi tujuan kita mengikut Tuhan adalah kita justru mengalami pribadi Tuhan itu sendiri. Lebih dari sekedar kita menantikan kuasa, mujizat Tuhan, mari bersama-sama sebagai orang percaya kita semakin rindu untuk mengalami pribadi Tuhan hari lepas hari lebih dalam dan lebih dalam lagi. Jadi Bapak Saudara, berbicara tentang kuasa Tuhan, mari kita tidak terjebak untuk kita apalagi sampai kepada memaksa agar Tuhan menjawab, memaksa agar Tuhan kemudian menyatakan kuasanya di dalam setiap keinginan kita. Tetapi biarlah berbicara tentang kuasa Tuhan itu berbicara tentang kebesaran Tuhan. Itu berbicara tentang otoritas Tuhan sendiri yang Tuhan nyatakan melalui kehidupan kita. Meskipun mungkin saya juga percaya bahwa hari-hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan sedang menantikan kuasa Tuhan, sedang menantikan pertolongan Tuhan di tengah apa? Mungkin sakit penyakit, di tengah apa mungkin usaha dan pekerjaan, di tengah apa mungkin di tengah situasi yang hari ini sedang terjepit, yang mungkin Bapak Ibu Saudara pun sudah tidak tahu lagi kemana harus percaya, kemana harus melangkah. Tapi sekali lagi, yakinlah Bapak Ibu Saudara bahwa hari ini kuasa Tuhan tetap terjadi bagi setiap kita. Oleh karena itu pagi hari ini ada satu ayat untuk kita sama-sama renungkan, yaitu di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Siang hari ini kita kembali diingatkan bahwa di tengah-tengah dunia yang hari ini setiap hari bahkan setiap saat sedang berubah, tetapi kita punya Tuhan yang tidak berubah, kuasanya dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar beberapa hal untuk kemudian kita sebagai orang percaya sekali lagi sementara kita menantikan pertolongan Tuhan, menantikan kuasa Tuhan, kita juga akan belajar
untuk kita fokus kita bukan hanya kepada kuasa Tuhan, tetapi fokus kita mau untuk kita mengenal Tuhan lebih dan lebih dalam lagi, Bapak Saudara. Jadi yang pertama dari ayat ini kita akan belajar bahwa berbicara kuasa Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan atau situasi. Ya, pandemi akhirnya membuat kita keadaan yang tadinya mungkin kita berhasil dalam usaha, berhasil dalam pekerjaan, semua diberkati dan sebagainya. Dengan pandemi akhirnya semuanya bisa saja hilang. Itu artinya bahwa kita tidak bisa menjamin keadaan baik-baik saja, mulus-mulus saja. Tetapi sekali lagi, sekalipun hari ini BBM naik, kondisi kesehatan begitu rupa, nggak ada yang bisa menjamin kehidupan kita. Percayalah bahwa kuasa Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh situasi pandemi. Pandemi mungkin membuat kita awal-awal 2 tahun kemarin membuat kita tidak bisa datang beribadah di rumah Tuhan. Tapi sekali lagi, pandemi sama sekali tidak bisa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa tetap terkoneksi dengan Tuhan. Bahkan pandemi membuat kita sebetulnya kembali kepada esensi. Ketika kita mengikut Tuhan adalah berbicara bukan sekedar aktivitas rohani kita, tapi kita punya relasi yang intim dengan Tuhan setiap saat. Berbicara ibadah juga bukan berbicara setiap hari Minggu kita datang ke gedung gereja. Itu baik. Tetapi lebih daripada itu, kemudian pandemi mengajar kita bahwa relasi yang intim, relasi yang dekat dengan Tuhan adalah kerinduan Tuhan. Nah, yang pertama sekali lagi kita akan belajar bahwa kuasa Tuhan ini tidak dipengaruhi oleh situasi. Nah, ada ayat yang akan mendukung kita di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat 15 sampai dengan 17, dikatakan demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, baik kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, dari ayat ini kita diyakinkan, Bapak Saudara, bahwa Tuhan itu dikatakan Alfa dan Omega. Dia ada terlebih dahulu sebelum semuanya ini ada. Yesus adalah pencipta, Tuhan adalah creator dari alam semesta ini, bahkan yang ada di dalamnya, bahkan bagi yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Itu artinya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kuasa Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh situasi. Sekalipun dunia berubah, sekalipun keadaan zaman berubah, tapi karena Tuhan adalah pencipta kehidupan kita, Dia pencipta alam semesta yang luar biasa ini, Dia yang merangkai secara detail tatanan dunia ini, bahkan langit dan bumi. Kita percaya bahwa itu menandakan bahwa kuasa Tuhan itu sangat besar. So, siang hari ini mari yakin dan mari kita sadar, Bapak Saudara, bahwa kita sedang menyembah Tuhan bukan yang dikatakan oleh mungkin saudara-saudara di luar sana bahwa Tuhan kita adalah manusia biasa. Tidak, saudaraku, bahwa di sini dikatakan Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala dengan isinya. Itu artinya mari yakin dan tetap percaya kepada Tuhan, bahwa sekalipun hari ini dunia sedang bergoncang, keadaan ekonomi juga sedang dikatakan resesi global terjadi di sana sini. Banyak negara yang sedang bangkrut, banyak negara yang sedang struggle. Indonesia juga menghadapi hal yang sama. Tetapi yakinlah, Bapak Saudara, hidup kita bukan dipengaruhi oleh keadaan, tetapi hidup kita dipengaruhi oleh kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa. Jadi yang pertama kita bisa belajar berbicara dengan kuasa Tuhan adalah berbicara bagaimana kuasa Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Ke depan mungkin Timotius juga sampaikan bahwa keadaan tidak semakin mudah. Akan datang masa yang sukar, kalepos bahasa aslinya, yaitu chaos. Akan ada berbagai kesulitan di sana sini, bukan di satu sektor saja, tapi di sana sini. Tapi yakinlah dan tetap percaya sebagai orang percaya, saat kita setia kepada Tuhan, kita percaya kita akan tetap bertahan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang kuasa Tuhan, Bapak Saudara, tidak selalu hal yang spektakuler. Sekalipun itu pun terjadi dan dicatat di dalam Alkitab.
Kita masih ingat dalam perjalanan bangsa Israel ketika dikejar oleh tentara Mesir, di kiri gurun, di kanan gurun dengan berbagai tantangan. Di depan kemudian ada sebuah lautan. Di situ sudah tidak ada jalan, tapi karena kebesaran Tuhan, karena kuasa Tuhan, Musa yang memimpin bangsa Israel pada waktu itu mengalami hal yang dahsyat, yang luar biasa, hal yang spektakuler. Tiba-tiba saja di situ laut terbelah menjadi dua dan bangsa Israel bisa berjalan di tengah lautan. Ini hal yang impossible, tapi bersama dengan Tuhan semuanya bisa possible. Sekali lagi ini bukan berbicara kekuatan manusia, tapi ini sebagai bukti yang dicatat di dalam Alkitab. Dalam perjalanan bangsa Israel, mereka mengalami hal yang dahsyat, hal yang spektakuler, di mana akhirnya mereka bisa berjalan dan mereka bisa lepas dari kejaran bangsa Israel. Mereka sampai di seberang sana, dan di waktu yang sama berikutnya adalah air laut itu kembali menyatu, dan di situ tentara Mesir yang ada di tengah lautan yang berjalan, mereka mati. Ini sekali lagi berbicara tentang kebesaran Tuhan, tentang kuasa Tuhan yang unlimited, yang tidak terbatas. Tapi sekali lagi Bapak Saudara, berbicara tentang kuasa Tuhan, ini enggak selalu hal yang spektakuler ya. Kemudian mungkin dicatat juga tentang bagaimana matahari waktu itu bisa terdiam sejenak di dalam Yosua, dicatat juga gitu. Itu kan seperti hal yang di luar nalar, di luar logika kita, tapi terjadi gitu. Tapi sekali lagi mari kita belajar juga di sisi lain bahwa kuasa Tuhan tidak selalu hal yang besar, hal yang dahsyat, spektakuler yang kita nantikan hari-hari ini. Kuasa Tuhan itu berbicara pertolongan Tuhan yang sederhana yang Tuhan nyatakan setiap hari. Sudahkah kita bersyukur ketika kita masih bisa bangun, Bapak Saudara, kita masih bisa bernafas dengan leluasa. Sementara di luar sana masih banyak orang yang berjuang di ICU, berjuang di rumah sakit. Mereka nggak bisa bernafas dengan normal, dengan baik. Sementara kita masih bisa menikmati kasih Tuhan, sarapan dengan enak setiap hari. Orang begitu berguguran dengan kondisi COVID Corona ini, Bapak Saudara, tapi hari ini kita masih sehat mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bukankah itu pun adalah karena kuasa Tuhan? Jadi sekali lagi mengajar kita siang hari ini bahwa kuasa Tuhan bisa kita lihat sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan masih memberikan pekerjaan kepada kita. Tuhan masih memberikan kepada kita usaha. Di tengah hari ini banyak perusahaan yang bangkrut. Bahkan kalau hari ini setiap hari kalau kita pulang kerja, kita masih bisa bertemu dengan keluarga, bisa tidur di rumah kita. Sekalipun mungkin rumah kita masih ngontrak, sekalipun mungkin rumah kita nggak semegah orang lain, tapi kita masih diberikan tempat tinggal, Saudara. Itu pun adalah berkat karena kuasa Tuhan yang besar. Saya waktu kemarin hari Minggu, tepatnya di bulan ini ya, hari Minggu, kita ada kegiatan bakti sosial, membagikan makanan ke saudara-saudara kita di jalanan yang mungkin mereka belum mendapatkan makan. Dan kemudian kita menemukan ada beberapa orang yang kemudian tempat tinggalnya itu adalah bukan di rumah, tetapi di sebuah gerobak. Di gerobak itu ya ada istrinya dan ada satu anak. Jadi ada 3 orang di sana. Dan kemudian kita nggak sempat ngobrol panjang, tapi intinya mereka tinggal di sana. Dan kita pun kemudian memberikan 3 kotak nasi sore hari untuk mereka makan. Dan kemudian ya akhirnya di situ saya belajar juga, Bapak Saudara, bahwa sekali lagi gitu, sudahkah kita bersyukur gitu ya untuk tempat tinggal yang masih Tuhan berikan bagi kita, sekalipun sederhana, sekalipun gak mewah, tapi di luar sana masih banyak orang-orang yang kesusahan, masih banyak orang-orang yang belum menikmati tempat tinggal seperti kita hari ini. Jadi sekali lagi poinnya yang kedua adalah bagaimana kita melihat atau memandang kuasa Tuhan itu tidak selalu hal yang spektakuler, tapi setiap hari hal yang sederhana itu pun bisa kita nikmati dan kita bisa melihat di situ kuasa Tuhan yang tetap bekerja bagi setiap kita. Nah, yang ketiga, kita akan belajar bahwa mari, kalau kita sudah tahu yang pertama kuasa Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi, yang kedua kuasa Tuhan itu tidak selalu hal yang spektakuler, yang ketiga, mari Bapak Saudara, kita tetap belajar untuk percaya kepada Tuhan dan kuasanya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Bapak Saudara, kita akan kembali membaca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12 sampai 14.
dicatat demikian, aku berkata kepadamu, berarti Tuhan Yesus ya, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, lagi-lagi ya, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini luar biasa, saudara, apa yang disampaikan Yohanes ya di dalam Injil ini, dan kemudian perkataan Tuhan dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa pekerjaan yang Tuhan lakukan selama dia melayani di bumi ini? Nah, di dalam buku tadi yang saya sampaikan, di buku Beyond the Miracles ini, Bapak Saudara, yang menyampaikan tentang kisah ada 7 mujizat Tuhan. Yang pertama kita tahu di Injil Yohanes ini, air menjadi anggur. Kemudian kesembuhan anak pegawai istana, kesembuhan di kolam Bethesda, dan kemudian Yesus berjalan di atas air. Terus kemudian Yesus menyembuhkan orang buta. Bahkan Lazarus yang mati, Tuhan pun bisa bangkitkan. Itu artinya bahwa kuasa Tuhan itu begitu dahsyat. Dan dalam berbagai situasi, Tuhan bisa melakukan kuasanya dahsyat. Dan ini pun akhirnya diberikan kepercayaan kepada kita. Kepada setiap kita yang percaya, Tuhan pun akan melakukan kuasa itu, kuasa yang dahsyat itu bagi setiap kita. Sekali lagi, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan kita yang hebat. Kita tahu Bapak Ibu, murid-murid Tuhan ketika sebelum Tuhan Yesus naik ya, dengan sesudah Yesus naik itu berbeda. Kalau sebelumnya mungkin murid-murid banyak yang ragu, murid-murid banyak yang tidak percaya, bahkan murid-murid kocar-kacir ketika Tuhan Yesus khususnya mengalami kematian di kayu salib. Tetapi after daripada kebangkitan Tuhan, bahkan setelah Yesus naik ke sorga, ada kuasa Tuhan yang diberikan, ada authority yang Tuhan berikan kepada murid-murid, sehingga kita tahu mereka, para murid, melakukan hal yang dahsyat. Bukan karena sekali lagi mereka hebat, tapi Tuhan yang hebat. Nah, oleh karena itu mari siang hari ini sebagai refleksi penutup, Bapak Saudara, sekali lagi berbicara kuasa Tuhan, mujizat Tuhan bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah mengenal Dia, sumber mujizat, sumber kuasa yang dahsyat itu. Tapi kalau hari ini Bapak Saudara sedang menantikan pertolongan Tuhan, mari jangan ragu, jangan bimbang seperti Thomas yang ragu, tapi belajar. Tuhan katakan, kamu percaya sekalipun kamu belum melihat. Biarlah itu boleh meyakinkan kita bahwa sekalipun mungkin hari ini secara kasat mata kita nggak bisa melihat Tuhan secara langsung, tapi saya yakin hari ini kuasa Tuhan tetap bisa terjadi saat kita percaya dan berdoa dan berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, mengajar kami, mengingatkan kami bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Untuk itu mampukan kami tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun dunia berubah, dunia bergoncang, tapi iman kami akan tetap teguh kepadamu Tuhan. Berkati kami semua dimanapun kami berada. Sekali lagi, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan di situasi sulit sekalipun kami percaya akan ada mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9:30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.